Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Leptem. Channelnya Rangga Leptem ya. Terus mau channelnya siapa lagi gitu. Oke guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga ya baik-baik aja lah. Sudah lama tidak jumpa. Mau pergi mana? Hari ini aku mau ngevlog aja sih. Mau puter-puter. Itu pun tak tahu. Tanya saja mah. Udah lah. Jom kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aduh. Ini masih pagi ya guys ya. Jadi nggak panas-panas banget gitu loh. Ini masih jam 9 lebih berapa gitu. Belum jam 10 kok. Kita belok kanan guys. Kanan bro. Kenapa kok belok kanan? Karena belok kiri nggak bisa guys, karena nggak ada jalannya gitu loh. Gitu pun tak tahu. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau menyeritain, membahas, mau ngobrolin apalah itu terserah ya. Yang penting kalian bisa nontonnya. Sik. Ini truk mau berhenti guys. Kita harus hati-hati. Karena kalau ngobrol sambil ngegas ngerem ini enggak konsen, takutnya nyipok truk iki enggak medeni nggo. Jembatan ini ya juga sempit sih. Tapi ya ora apa-apa. Penting kena dinggo. Oke, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang 5 hal yang membuat Sonic 150 ini kurang nyaman ya guys ya. Menurut saya Sonic ini ada juga yang bikin nggak nyaman guys. Contohnya adalah 5 hal tadi yang aku mau bahas ya. Takutnya kalian kalau sudah pakai malah jadi nggak enak. Ya kalau aku sih dienak-enakin aja guys, karena ya bersyukur punya motor kayak gini. Oke, jadi apa saja 5 halnya? Langsung aja kita bahas ya guys ya. Oke, hal yang pertama adalah posisi stang. Posisi stang dari Sonic 150 ini adalah stang jepit ya guys ya. Ya maklum lah, karena motor ini kan motor ayam jago ya guys ya. Stangnya pasti stang jepit ya guys ya. Wih, waduh. Nah, sama seperti Satria 150 ya. Sonic ini stangnya juga pakai stang jepit ya guys ya. Nah, apa sih yang bikin tidak nyaman? Nah, gini loh, kalau misalkan postur kalian itu sangat tinggi ya, 170 cm ke atas, itu saya rasa tidak nyaman guys ya. Karena apa? Karena stangnya itu terlalu ke bawah ya guys ya. Karena kan kalian tinggi, otomatis kan harus lebih membungkuk lagi untuk bisa memegang stangnya ini gitu loh. Nah, aduh. Lu maunya apa sih? Apalah ini? Nah, kalau postur badan kalian semakin tinggi, otomatis kalau kalian naik Sonic ini akan semakin tidak nyaman ya. Tapi kalau kalian bodo amat, nggak peduli sama stangnya ya bodo amat, ya tak kisah, nggak apa-apa, pakai aja ya kan. Ya cuman itu loh, kalau kalian ya semakin tinggi ya semakin tidak nyaman, karena kalian akan semakin membungkuk guys ya. Karena stangnya gini itu loh. Tapi ini stangnya sudah ada anunya apa, dia itu stang nggak langsung datar gitu ya. Dia itu seperti ada penambahan tingginya gitu loh. Jadi baut sini kan itu ada peningginya gitu loh. Jadi dia stang nggak langsung lurus gini, tapi ada sret gitu. Jadi biar nggak pendek-pendek banget. Kalau stangnya pendek banget, posisi stangnya terlalu rendah, nanti nggak nyaman gitu loh, kurang nyaman lah. Ini orang nyalip enak banget, aku juga nyalip ah. Nah, kalau aku sih ya sedengan lah.
Kalau dipakai perjalanan jauh ini capek ya guys ya, Sonic ini ya, karena stangnya ini loh. Dan kalau misalnya aku semakin tinggi ya, aku akan semakin capek bawa motor ini. Untungnya saya ini nggak terlalu tinggi ya guys ya, pendek. Saya tuh pendek, tinggi saya tuh kira-kira berapa ya, pokoknya di bawah 165 cm. Belum ada 165 cm tuh tinggi badanku itu. Mungkin 160 berapa, aku ya ora ngerti. Aku ya ora tahu ngukur tinggi badanku berapa. Terus hal yang kedua, yang nomor 2 adalah postur dari ridernya sendiri. Nah, kalau misalkan ini ada kaitannya dengan nomor 1 tadi ya. Nah, kalau misalkan postur badan kalian tinggi ya, kalian jangan nyalain motornya, ya salahin kalian sendiri. Kenapa kok milih motor ini? Udah tahu posisi stangnya, stang jepit. Terus kalau kalian semakin tinggi akan semakin dingkluk, akan semakin membungkuk gitu ya posisinya. Jadi yang bikin nggak nyaman itu ya kalian sendiri gitu loh. Ya, kalau kalian nggak nyaman ya motor ini nggak worth it lah, kurang worth it lah untuk harian. Ya kurang worth it aja lah gitu. Ya tapi kalau kalian bodo amat sama pegel atau enggak ya itu urusan carry, yo ngono ya ora apa-apa. Itu kan hak kalian sendiri-sendiri toh. Nah, tapi kalau kalian yang pengen dapat kenyamanannya, buat kalian yang tinggi ya saranku ya mending jangan pakai motor ini. Ya bukan jangan sih ya, aku kan nggak ngelarang, ya tidak dianjurkan lah. Cuman kalau kalian pengen pakai ya bodo amat, itu terserah kalian. Aduh, sebenarnya orang tinggi itu bagus sih ya, postur badannya tinggi ya kan. Tapi kalau naik motor ini kayak gimana gitu kan, capek gitu. Jadi motor ini tuh khusus untuk orang-orang yang pendek-pendek gitu. Ya sebenarnya aku ya juga pengen tinggi bro, tapi kalau semakin tinggi aku kan semakin nggak nyaman naik motor ini. Ya serapopo lah, wong jenenge Sonic kok. Motor ayam jago ya pasti kayak gini, stangnya stang jepit. Ya kalau kalian pengen lebih nyaman lagi, ya kalau kalian misalnya pengen lebih nyaman lagi yo diganti aja stangnya, pakai stang fatbar gitu kan, wombo kayak stang touring gitu. Nah, tapi kalau di Sonic ini kurang cocok sih. Sonic ini cocoknya ya pakai stang jepit gini, atau enggak anu loh, pakai stang RZR tuh loh. Biasanya kalau modif road race gitu Sonic ini dipakein stang RZR guys. Tapi aku ya stang iki lah, iki aja yuk. Oke, mantap. Selanjutnya, hal yang ketiga adalah dari jok motor ini ya teman-teman. Selama aku menggunakan motor ini ya, joknya tuh gimana ya, keras gitu loh. Gak ada empuk-empuk blas. Yo empuk sih, kalau ditekan-tekan dia pasti empuk ya. Masa ya keras banget kayak batu ya, nggak mungkin lah. Maksudnya kalau diduduki penumpang itu masih agak keras guys ya. Gak ada empuk-empuk aku masih duduk ini masih keras loh. Bahkan sekarang pantatku aja udah lumayan sakit ini naik motor ini ya. Aduh, jadi itu ya bikin kurang nyaman sih guys. Kalau buat perjalanan jauh ya agak capek gitu. Misalnya kalau buat touring gitu ya, lumayan pegel ini naik motor ini. Joknya keras ya. Ya untuk ngakalinya kalian mungkin bisa ganti busa joknya. Kalian bisa ganti busa joknya yang lebih empuk. Tapi ini bentuk dari busa joknya Sonic ini tuh udah bagus sih, keren ya. Terus joknya ini tuh ya gimana ya, agak kecil gitu ya. Jadi pantat kalian itu tidak semuanya menyentuh jok ya. Jadi seperti itu. Kalau pantat kalian besar ya mungkin tidak kena semua ke jok ya. Mungkin bagian tengahnya aja yang kena. Terus jok untuk penumpang juga nggak terlalu besar ya space-nya. Cuman kecil aja lah. Ya mungkin ini cuma bisa bawa 2 orang aja. Kalau bawa lebih dari 2 orang itu nggak enak naik motor ini pasti. Yalah, joknya aja kan kecil, keras pula. Ya tapi mau gimana lagi guys, yang namanya Sonic ya kita harus menerima motor ini apa adanya ya kan. Kalau kan nggak terima ya dimodif biar lebih nyaman gitu aja, penak kan. Terus kemudian hal yang keempat ini adalah suspensi dari Sonic ini ya, aku bilang juga cukup keras ya.
lumayan, aduh, lumayan keras juga. Kalau kena jalan yang nggak rata dikit itu aja udah kerasa banget goncangan-goncangannya ya, guncangan-guncangan, aduh, yo ya kan. Nah, ini kenapa ya kok bisa keras ya? Yo orang ngerti paling gawan pabrik kan kayak ngono. Nah, tapi untuk mengakali biar suspensinya empuk ya kalian bisa meribon ulang shock breakernya ya, depan belakang. Kalian bisa di ribon ulang biar lebih empuk. Dan aku juga heran, ini suspensinya yang keras atau akunya yang kurang berat gitu ya. Mungkin akunya yang kurang berat kali, jadi suspensinya keras. Tapi kalau bawa penumpang ya, misalnya aku bawa penumpang itu lagi bonceng teman misalnya, itu suspensinya agak empuk sedikit, terutama yang bagian belakang ya. Kalau yang depan mah ya masih ya sedikit aja lah empuknya. Terus hal yang kelima, yang terakhir adalah aku apa menggok belok kanan guys. Kenapa kok belok kanan? Karena di sebelah kiri ada toko. Aku nggak mau ke toko guys. Ayo yo 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 yo. Yeay. Hal yang kelima adalah engine brake teman-teman ya. Jadi semua dari 4 hal tersebut kalau misalnya bercampur dalam engine brake, kalian tahu engine brake gak sih? Korar lah. Engine brake itu kalau misalkan kalian, misalnya aku lagi narik gas gini ya, terus aku lepaskan. Nah, itu kan kayak ada semacam kayak motor itu ngerem sendiri itu, ngeng gitu loh, kayak maju gitu. Nah, itu namanya engine brake teman-teman. Nah, semakin rendah posisi giginya, maka engine brake itu akan semakin terasa ya teman-teman. Misalnya ya ini gigi 5 ya, engine brake-nya nggak terlalu terasa ya. Coba kalau misalkan gigi 1, wow, gitu terasa banget teman-teman. Nah, karena stang ini stang jepit dan pergelangan tangan ini dijadikan tumpuan, kalau misalkan kalian tinggi ya, terus joknya keras pula, apalagi pas kalian lagi capek-capeknya ya, pantat kalian tuh, terus kalian dapat engine brake dari Sonic ini, wah itu nggak nyaman banget sih. Itu nggak nyaman teman-teman. Jadi aku kalau ngakalinya itu, kalau misalkan mau berhenti di lampu merah ya, itu langsung tak netralkan teman-teman ya. Misalnya dari gigi 2 itu, kalau misalnya mau berhenti itu langsung tak netralkan. Biar apa? Biar nelunyur gitu ya. Kalau misalkan pakai engine brake, kalau gasnya ini dicolkan, maka dia akan engine brake-nya itu kerasa banget gitu loh. Karena gigi 2 ya juga lumayan terasa ya. Jadi oleh karena itu aku netralin aja seperti itu ya teman-teman. Atau kalian bisa menarik tuas kopling ini. Nah, gini tuh nelenyer ya teman-teman. Loh, jadi biar nggak engine brake ya. Jadi biar kalian nyaman gitu. Tapi kalau menarik tuas kopling terlalu sering itu bisa bikin kampas koplingnya lebih cepat aus ya guys ya. Jadi untuk mengantisipasinya ya dinetralin aja ya guys ya. Yes, itu aja sih caraku untuk mengakali biar nggak ada engine brake di Sonic ini. Oke guys, jadi seperti itu aja 5 hal yang bikin Sonic 150 ini kurang nyaman. Ya kalau aku sih ya diterima aja lah. Bersyukur lah guys punya motor kayak gini Sonic. Tapi dari 5 hal itu ya masih banyak lah kelebihan dari Sonic ini, seperti desainnya yang keren ya kan. Desainnya yang ganteng, anak muda banget ya kan. Ya banyak lah kelebihannya. Kalian cari sendirilah. Kita belok kiri ya guys ya. Kenapa kok belok kiri? Karena saya tidak mau belok ke kanan. Itu pun tidak tahu. Aduh. Oke guys, untuk video 5 hal yang bikin Sonic 150 kurang nyaman ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Rangga Lab Time. Semoga channel Rangga Lab Time bisa semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen nge-follow boleh, gak nge-follow juga gak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.